Halo semuanya, perkenalkan nama saya Thomas David Gonzaga. Saya adalah mahasiswa profesi apoteker dari Universitas Sanata Dharma. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai penyalahgunaan ganja di kalangan remaja. Selamat menyaksikan. Sudahkah kamu tahu apa itu narkoba? Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Merupakan suatu senyawa yang berguna bagi umat manusia, di mana dimanfaatkan untuk studi ilmiah maupun penelitian. Selain itu juga digunakan untuk bidang kesehatan atau bidang pengobatan medis. Namun sebaliknya, penyalahgunaan narkoba akan sangat merugikan bagi seseorang karena dapat menimbulkan efek ketergantungan, sehingga perlunya pembatasan dan pengawasan regulasi sehingga dapat meminimalisir angka penyalahgunaan narkoba. Berikut merupakan prevalensi atau angka kejadian penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Teman-teman dapat melihat pada diagram sebelah kiri, yaitu diagram batang berwarna kuning merupakan penyalahgunaan narkotika. Dari tahun 2010 hingga tahun 2015, diketahui adanya peningkatan secara terus-menerus. Hal tersebut menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika ataupun narkoba itu masih ada dan terus berkembang semakin besar. Kemudian pada diagram sebelah kanan, dapat diketahui bahwa penyalahgunaan narkoba, terutama pada remaja, itu paling banyak ditemui pada daerah Yogyakarta. Kemudian kita masuk ke dalam inti pembahasan kita, yaitu tentang ganja dan bahaya dari penyalahgunaannya. Ganja adalah suatu tanaman dengan nama latin Cannabis sativa, di mana tanaman tersebut mengandung suatu senyawa yaitu tetrahydrocannabinol atau THC. Ketika seseorang menggunakan ganja, maka senyawa THC tersebut akan masuk ke dalam tubuhnya, kemudian akan berinteraksi dengan reseptor yang akan memberikan efek euforia atau rasa kegembiraan dan juga efek rileks atau santai. Namun di lain sisi, penggunaan tersebut juga akan memberikan efek ketergantungan dan juga efek buruk lainnya bagi tubuh kita. Penggunaan dari ganja itu sendiri yaitu dipotong kecil-kecil terlebih dahulu, kemudian dipadatkan dan dibungkus dengan suatu pembungkus, kemudian dibakar dan dihirup sebagaimana penggunaan rokok. Kemudian berikut disajikan dua gambar. Menurut teman-teman, manakah daun singkong dan manakah yang daun ganja? Saya persilahkan. Baik, benar. Yang sebelah kiri merupakan gambar daun singkong, sedangkan yang sebelah kanan merupakan gambar daun ganja. Apabila dilihat dari visual memang sangat mirip antara daun ganja dan daun singkong. Namun perbedaan yang mendasar adalah pada tepi dari daun itu sendiri. Pada daun singkong dapat dilihat bahwa bagian tepinya halus, sedangkan pada bagian tepi ganja yaitu bergerigi atau kasar. Kemudian efek dari penyalahgunaan ganja dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah untuk jangka pendek, yaitu pengguna akan mengalami gangguan koordinasi motorik. Hal tersebut disebabkan karena senyawa yang terkandung dalam ganja akan berinteraksi pada salah satu sisi pada otak, di mana sisi otak tersebut berfungsi untuk mengendalikan motorik, sehingga mengakibatkan seseorang itu tidak dapat bekerja ataupun mengendarai kendaraan, sehingga mengakibatkan kecelakaan lebih tinggi. Kemudian yang kedua adalah gangguan memori jangka pendek, di mana seseorang itu akan sulit untuk belajar dan sulit untuk memahami ataupun mengingat hal-hal yang sederhana. Lalu yang ketiga, perubahan penilaian dan sikap. Lalu yang keempat, dalam dosis tinggi menimbulkan efek halusinasi yang mengarah ke paranoid. Kemudian untuk efek jangka panjang, para pengguna akan mengalami efek kecanduan, gangguan kognitif atau penurunan IQ, kemudian berkurangnya rasa kepuasan dan pencapaian hidup, gangguan pernafasan kronis, gangguan jantung, dan menurunnya sistem kekebalan tubuh. Selain itu juga beresiko mengalami gangguan skizofrenia, yaitu sulit untuk membedakan mana kenyataan dan mana halusinasi. Penggunaan ganja akan berdampak pada 4 aspek dalam kehidupan sosial kita. Yang pertama yaitu individu itu sendiri, lalu yang kedua keluarga, yang ketiga masyarakat, dan yang keempat adalah bangsa dan negara. Dampak sosial dari penggunaan narkotika tersebut yang pertama adalah dari individu itu sendiri.
yaitu merubah kepribadiannya menjadi lebih condong kepada pemurung, pemarah, dan bahkan berani melawan apapun dan siapapun, sehingga menimbulkan sikap masa bodoh atau tidak peduli sekalipun kepada dirinya sendiri, tentang bagaimana cara dia berpakaian, tentang cara di mana dia tidur, dia makan apa, dan sebagainya. Kemudian semangat belajar dari penggunanya itu akan menurun, merasa apatis, depresi, dan merasa sangat ketakutan atau paranoid. Selain itu juga para pengguna akan merasa tidak percaya diri kembali. Kemudian dampak sosial bagi keluarga. Yang pertama yaitu para pecandu tidak akan segan mencuri uang milik orang tua mereka. Lalu yang kedua, tidak menjaga sopan santun di rumah. Yang ketiga, berani melawan dan membangkang perintah orang tua. Yang keempat, tidak menghargai barang di rumah, di mana para pengguna itu akan mengambil dan menjual barang-barang tersebut, di mana uang yang diperoleh akan digunakan untuk memenuhi rasa keinginan akibat kecanduan mereka. Lalu yang terakhir yaitu mencemarkan nama baik keluarga di daerah mereka. Lalu dampak yang terakhir adalah dampak sosial terhadap bangsa dan negara. Penggunaan narkoba dapat merusak generasi muda sebagaimana pewaris bangsa yang seharusnya menerima tongkat estafet dalam meneruskan cita-cita bangsa dan tujuan nasional. Selain itu, penggunaan narkoba dapat menghilangkan rasa patriotisme dan rasa cinta tanah air. Selain itu juga menimbulkan rasa apatis terhadap nasib bangsa Indonesia. Dalam tindakan penyalahgunaan tersebut, terdapat beberapa faktor yang memicu perilaku penyalahgunaan itu. Yang pertama adalah faktor internal, di mana para remaja itu merasa penasaran dan ingin mencoba. Jika remaja telah merasakan efek yang menguntungkan untuk dirinya, maka hal ini akan berkelanjutan untuk penggunaan jangka panjang hingga mereka dewasa. Kemudian yang kedua adalah kurangnya pemahaman bahaya ganja. Orang yang menganggap bahwa ganja merupakan sesuatu yang aman akan cenderung untuk terus mencoba-coba hal tersebut, apalagi jika didukung dengan penawaran gratis dari pergaulan mereka. Lalu yang ketiga adalah pengalaman stres dan trauma. Kebanyakan orang yang tidak dapat menyalurkan perasaan stres ataupun trauma memilih untuk menggunakan narkoba sebagai jalan atau solusi mereka untuk dapat menyelesaikan masalah mereka. Namun pada kenyataan, hal tersebut bukanlah merupakan suatu opsi untuk menyelesaikan masalah. Kemudian faktor eksternal, yang pertama adalah pergaulan yang tidak tepat. Faktor pergaulan merupakan aspek umum yang diketahui mampu menjerumuskan orang dalam penyalahgunaan ganja. Pemakai ganja dapat terjadi pada semua usia, tidak hanya pada orang tua tapi juga pada remaja. Penggunaan ganja disebabkan oleh berbagai faktor pergaulan. Biasanya anak remaja akan ikut-ikutan menjadi pemakai karena teman-temannya. Hal ini dapat disebabkan karena anak remaja menjadikan ganja sebagai simbol persahabatan, keterikatan, dan solidaritas, sehingga remaja tersebut perlu memakai untuk membuktikan rasa setia kawan. Kemudian, penjerumusan dari pihak yang tidak jelas. Beberapa pihak tertentu akan melakukan berbagai upaya dengan tujuan untuk menjerumuskan atau mengikat para remaja sehingga mereka menjadi kecanduan dan masuk ke dalam rotasi bisnis mereka. Jika kita dari tadi sudah membahas tentang teori-teori penyalahgunaan narkoba, maka ada baiknya juga kita melihat kenyataannya di Indonesia apakah memang benar para remaja tersebut melakukan penyalahgunaan narkotika. Berita yang pertama diambil dari tribunnews.com, yaitu polisi temukan 9 remaja pesta ganja dan minuman keras di rumah di Mataram. Lalu yang kedua, dari detiknews.com, 2 pelajar dan 2 mahasiswa Bogor ditangkap terkait kasus narkoba. Berita-berita tersebut itu menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika, termasuk ganja, masih sering dijumpai di remaja dan memang benar adanya. Berdasarkan aspek norma dan hukum yang berlaku, berdasarkan undang-undang dan ketentuan Badan Narkotika Nasional, maka para penyalahguna, pecandu, dan korban penyalahguna narkotika akan mendapatkan pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial. Dalam rehabilitas, para pecandu akan diberikan berbagai tindakan. Salah satunya yaitu tindakan yang paling umum dilakukan dengan menggunakan metode cold turkey,
di mana para pecandu akan diisolasi dalam ruangan tertentu, kemudian akan dibiarkan tanpa memenuhi kebutuhan kecanduan mereka. Di sini mereka akan mengalami sakau dan rasa sakit yang luar biasa. Hal tersebut ditujukan agar mereka bisa lepas dari rasa kecanduan dan memberikan efek jera. Sehingga ketika nanti mantan pecandu tersebut telah siap dan untuk terjun dalam masyarakat, mereka tidak lagi kembali sebagai pecandu narkoba. Lalu yang kedua, para pengedar narkoba akan menerima hukuman pidana penjara paling singkat yaitu 5 tahun atau paling lama 20 tahun dengan denda paling sedikit 1 miliar dan yang paling banyak yaitu 10 miliar. Kemudian, apa hal yang dapat kita lakukan atau upaya apa yang bisa kita rencanakan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba baik dari kita ataupun orang lain? Yang pertama adalah aspek keluarga. Keluarga adalah salah satu hal yang terpenting dalam kehidupan ini. Menjalin hubungan yang baik antar anggota keluarga, pengawasan oleh orang tua, serta dukungan pada sesama anggota keluarga dapat mencegah keinginan untuk menggunakan ganja. Keluarga juga mampu menjadi tempat yang nyaman di mana saat satu masalah datang, salah satu cara untuk mengatasinya adalah berbicara dengan jujur pada anggota keluarga untuk mendapatkan solusi dan ketenangan dalam menghadapi masalah yang ada. Karena penyalahgunaan narkoba dapat muncul sebagai pelarian dari masalah tersebut. Lalu yang kedua, para remaja harus memiliki rasa percaya diri yang tinggi, di mana rasa percaya diri itu sangat penting, terutama pada remaja yang sedang mencari jati dirinya. Jika rasa percaya dirinya rendah, obat-obat terlarang bisa saja menjadi pelarian karena dianggap sebagai hal yang keren. Lalu yang ketiga adalah pendidikan. Dalam pendidikan tidak henti-hentinya kita diajarkan untuk menjauhi narkoba. Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai bahaya narkoba memberikan kita suatu pemahaman bahwa narkoba tidak untuk disalahgunakan. Lalu yang keempat adalah lingkungan. Lingkungan yang baik akan berdampak juga terhadap perilaku masing-masing pribadi yang ada di sana. Sebaliknya, lingkungan yang buruk akan cepat menjerumuskan kita ke hal-hal yang tidak diinginkan, seperti penyalahgunaan narkoba. Kemudian beberapa kenyataan yang perlu kita ketahui adalah menghilangkan rasa kecanduan merupakan perjuangan seumur hidup, karena tidak dapat dipungkiri bahwa meskipun sudah dikatakan mantan pecandu, rasa dorongan untuk menggunakan kembali masih sangat besar, sehingga hal tersebut menjadi perjuangan seumur hidup kita. Lalu yang kedua, terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba, artinya merusak karir dan masa depan kita. Ketika seseorang adalah mantan pecandu narkoba, maka lingkungan mereka termasuk perusahaan akan menempelkan label ke dalam dirinya yang akan meningkatkan kemungkinan penolakan lamaran kerja akibat dia adalah mantan pecandu. Lalu yang ketiga, banyak korban narkoba yang menjadi penjahat atau pencuri untuk dapat membiayai kebiasaan mereka menggunakan narkoba. Lalu yang keempat, korban narkoba bukan saja membuat dirinya sendiri menderita, tapi juga keluarga, teman-teman, bahkan semua orang yang dicintainya. Kemudian masuk ke dalam kesimpulan, ganja merupakan salah satu narkotika jenis tanaman yang sampai saat ini menjadi kontroversi penggunaannya. Jika dinilai dari sisi penyalahgunaan, tentu nilai negatif yang terkandung dalam ganja jauh lebih besar. Penggunaan tersebut akan berdampak bagi dirinya sendiri, keluarga, masyarakat, dan bangsa negara. Penyalahgunaan tidak hanya terjadi pada orang yang sudah bekerja, namun juga kalangan remaja. Kesadaran diri akan bahaya penggunaan narkoba menjadi kunci dari pencegahan penyalahgunaan. Ketika kita sedang menghadapi masalah, ada baiknya kita terbuka terhadap orang lain. Narkoba bukanlah opsi penyelesaian masalah. Berikut merupakan pemaparan materi informasi yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semua. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan menyakiti hati, saya mohon maaf. Kemudian terima kasih atas perhatiannya. Semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat, katakan tidak pada narkoba.